Selamat berjumpa kembali di channel ini, Obaja Borneo 128. Sekali lagi saya ingin memberikan ucapan selamat bertemu bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh bergabung dengan channel ini. Sekali lagi saya ingin memberikan ucapan selamat. Semoga terus dikuatkan. Salam sejahtera. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, saya ingin membicarakan atau mengkongsikan, yaitu berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Tapi ini pada peringkat kabupaten. Jadi kinerja pemerintah daerah di tingkat kabupaten. Dalam aturan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh kepala satuan atau satuan kerja perangkat daerah. Nah, bagaimana kerja yang dilakukan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa dilihat atau tercapai atau memberikan hasil yang baik, dengan kata lain mempunyai kinerja yang baik bagi rakyatnya. Jadi sekali lagi saya ingin mengemukakan bahwa kinerja kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibantu oleh satuan atau kepala satuan perangkat daerah akan menentukan kemajuan suatu daerah. Dan kemajuan suatu daerah itu dinampakkan pada gambaran pencapaian kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apa yang dilihat atau yang bisa dinilai oleh rakyat, oleh pemerintah, oleh DPR sendiri, dan oleh pemerintah daerah sendiri. Apa yang dinilai? Terus apa yang dilihat? Dokumen apa yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan atau pencapaian pembangunan masyarakat di suatu daerah itu? Ini saya bicara pada level kabupaten, ya. Level kabupaten. Jadi kita sering mendengar ada rancangan pembangunan atau rencana pemerintah atau rencana pemerintah daerah atau rencana daerah. Saya ingin menyampaikan untuk keperluan pembangunan di daerah, dokumen yang diperlukan adalah dokumen rencana jangka panjang pembangunan daerah
namanya kalau disingkat RJPD, RPJPD, jadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD. Jadi rencana pembangunan jangka panjang daerah ini, dia menggambarkan pembidangan. Jadi dia arah pembidangan yang akan dibangun oleh suatu daerah pada level, katakan di sini adalah level kabupaten. Dan rencana pembangunan jangka panjang daerah itu dia dikuatkan atau dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah kita tahu adalah peraturan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena rencana pembangunan jangka panjang daerah itu menggambarkan arah tuju pembangunan atau kemajuan daerah pada masa tertentu. Ini 20 tahun. Jadi di sini peran dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta dengan timnya yang mumpuni diperlukan, dipentingkan supaya dokumen yang tersusun dan akan dipandui atau akan digunakan di masa-masa yang akan datang atau menjadi acuan rencana pembangunan yang lebih spesifik lagi, lebih pendek lagi masanya, misalnya nanti akan dituangkan dalam RPJMD, maka isi dari rencana jangka panjang itu, rencana pembangunan jangka panjang itu mesti memadai dan baik. Dan rencana pembangunan jangka panjang daerah itu dia dijabarkan dalam 5 tahunan. Dijabarkan ke dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dia 5 tahun. Jadi kalau saya menyebutnya rencana pemerintah daerah dalam 5 tahunan pada peringkat kabupaten ini. Jadi rencana pembangunan 5 tahunan ini dia juga disusun dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Dan berikutnya, rencana pembangunan 5 tahunan ini atau RPJMD ini dia dijabarkan lagi ke dalam rencana kerja pembangunan pemerintah daerah secara tahunan. Jadi kita mengenalnya RKPD. Jadi rencana kerja pembangunan daerah. Biasa disebut juga rencana kerja pemerintah daerah. 1 tahun. Nah, dilihat dari dimensi waktu, maka rencana pembangunan itu tadi ada rencana pembangunan jangka panjang di daerah ini ya, di daerah kabupaten ya, yang saya masukkan di kabupaten 20 tahun. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahunan dan rencana pembangunan pemerintah daerah 1 tahun atau 1 tahunan atau rencana kerja atau lebih dikenal dengan rencana kerja pemerintah daerah 1 tahun. Nanti kita akan melihat bagaimana capaian dia. Saya akan mengambil satu dokumen dan 2 dokumen. Rencana atau kinerja tadi kan rencana
pembangunan 5 tahunan bagi daerah. Itu saya menyebutnya sebagai rencana kerja. Bisa juga itu disebut sebagai dokumen kinerja kepala daerah dan DPRD. Jadi kalau RPJMD itu merupakan dokumen kinerja kepala daerah dan DPRD, itu merupakan satu dokumen yang legal yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang akan dicapai, akan direalisasi dalam masa 5 tahunan. Jadi bagaimana pencapaian kinerja ini tadi, kinerja RPJMD tadi, ini akan menentukan nilai kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pencapaiannya. Nah, makanya kalau kita melihat RPJMD ini, yang 5 tahunan ini, dia menggambarkan program, kalaupun ada kegiatan-kegiatan induk, sasaran, tujuan, visi, misi. Jadi, kalau kita memperhatikan, melihat kinerja yang diperoleh oleh bupati selaku kepala daerah yang tadi dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan DPRD sebagai lembaga daerah, lembaga perwakilan daerah, akan nampak kinerjanya di pencapaian RPJMD tadi. Jadi bagaimana pencapaian, katakan sasaran yang tertera di situ, sasarannya. Karena kita melihat bahwa kebijakan itu dia bentuknya sasaran, tujuan, nampak di situ. Itu kebijakan daerah. Jadi sasaran berapa yang tercapai, tujuan berapa yang diperoleh, tujuan yang didapat, tujuan yang dicapai, sasaran yang dicapai. Jadi apa yang diperoleh, apa yang dicapai. Dan arah tujuannya tadi, arahnya tadi yang akan dikejar itu tadi namanya adalah visi. Yang akan dikejar, visi. Misinya adalah bagaimana apa yang dikejar. Jadi kalau visi, kemana arah dikejar, yang dikejar. Misi, apa yang mau dikejar. Bagaimana mengejarnya, tuangkan dalam program. Cakupan yang dikejar, sasaran dikejar berapa. Tujuannya apa? Mencapai, meningkatkan, menurunkan, mempertahankan. Jadi karena dokumen itu penting dalam pencapaian kinerja pemerintahan daerah ini. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan, jadi itu tadi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mesti dicapai oleh dua lembaga, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Capai. Dua-dua sama mencapainya. Makanya tadi peraturan daerah yang disepakati secara bersama-sama tadi itu mesti dicapai oleh kedua lembaga ini.
Nah, bagaimana programnya? Jadi di RPJMD itu nampak program. Tapi nanti kita program akan saya perlihatkan di mana program muncul dan siapa penanggung jawab program. Nanti kita akan lihat tentang tingkatan kinerja. Tingkatan kinerja. Ada tingkatan kinerja yang bersifat policy atau kebijakan. Jadi kebijakan ini kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Dan penyebaran kebijakan itu nanti bisa bentuknya adalah program. Nah, itu yang dicapai oleh setiap kepala OPD karena mereka bertanggung jawab atas program. Nah, karena perencanaan itu yang dicapai secara bersama-sama, yang 5 tahunan tadi, antara bersama-sama DPRD dan Bupati Kepala Daerah. Dalam mencapai RPJMD, Bupati mempunyai tugas menjabarkannya, yaitu menjabarkannya ke dalam atau mentuangkannya ke dalam RKPD. Jadi RPJMD itu lagi dia lebih dijabarkan spesifik ke dalam masa yang lebih pendek, dalam masa 1 tahun. Dalam masa 1 tahun. Bentuknya adalah program dan kegiatan induk ke dalam bentuk rencana kerja pembangunan daerah, yaitu program dan kegiatan induk. Jadi kita melihat RKPD ini disusun, ini pasti sebagai susunan secara simultan dari program kerja yang ada di organisasi perangkat daerah keseluruhannya. Jadi kalau perangkat daerah itu di suatu daerah katakanlah 40, maka mereka juga kepala satuan perangkat daerah itu mempunyai dokumen kinerja tahunan. Di sini saya menyebutnya rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah. Renja namanya. Renja organisasi perangkat daerah tahunan. Jadi nampak di renja itu dia adalah program kegiatan induk dan jabaran kegiatan tertentu di renja. Di renja. Jadi apabila renja tersusun sedemikian rupa di OPD, maka renja itu akan dipakai untuk bahan masukan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahunan. Nah, rencana kerja pemerintah daerah ini dia menggambarkan tadi program dan kegiatan induk. Ini akan dilihat nanti pencapaiannya secara tahunan. Dokumen untuk melihat sejauh mana RKPD ini tercapai, yaitu dengan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Bisa dilihat di situ. Bisa juga dilihat pada laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi RKPD bagaimana perolehannya atau sampai sejauh mana direalisasinya RKPD oleh kepala daerah yang dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah.
yaitu dilihat pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan dari aspek keuangannya, dia bisa dilihat pada APBD, pertanggungjawabannya bisa dilihat pada laporan keterangan pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, LKPJ, laporan pertanggungjawaban, keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Bisa dilihat di situ bagaimana nilai yang diperoleh. Nah, karena itu perlu diperhatikan dengan baik dalam hal pejabat sebagai atau lembaga sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Sewaktu menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka mesti menganut atau memeganglah atau bersandarkan kepada prinsip-prinsip. Karena menyelenggarakan pemerintahan daerah ini mesti ada prinsipnya. Dia mesti efisien, dia harus efisien, dia efektif, mesti tertib, transparan, adil, accountable. Misalnya efektif dalam menyelenggarakan pemerintah daerah ini tadi. Kita tahu menyelenggarakan pemerintahan daerah artinya melaksanakan RPJMD, melaksanakan RKPD, dan melaksanakan RAPBD. RKPD ini tadi dia diturunkan lagi apabila dia akan dilaksanakan dengan menggunakan dana atau rupiah tertentu. Makanya tadi dia didanai. Maka RKPD itu rencana itu tadi dananya itu atau dana itu didanai. Apabila dia didanai atau dia dianggarkan, maka dituangkan dalam anggaran pemerintah daerah. Maka kita melihat kalau menyusun RKPD, nampak di RKPD itu seperti apa kebijakan keuangan daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan. Kemudian program apa yang nampak di RKPD itu. Itu yang akan program nanti menjadi kegiatan induk. Nah, itu yang akan didanai. Dan dalam batas-batas tertentu itu dituangkan lagi ke dalam batang tubuh APBD untuk didanai, untuk diselenggarakan. Efisien. Perencanaan yang baik dia akan memperhatikan bagaimana menghemat, menghindarkan pemborosan, mensekat belanja-belanja yang tidak betul, membatasi ruang gerak yang tidak tepat, yang tidak betul. Kemudian tertib. Ya, tertib ini tertib waktu, tertib administrasi, tertib dalam hal aturan, tertib penggunaan, tertib. Kemudian transparan. Tahu RPJMD tadi, dokumen perencanaan pembangunan, RPJMD, RP, rencana pembangunan
jangka menengah daerah. Apakah transparan? Transparan. Susun oleh pemerintah daerah, kemudian dibahas dengan dewan, sama-sama setuju, disahkan menjadi peraturan daerah. Setelah dia menjadi peraturan daerah, maka dia akan disampaikan kepada rakyat pada level tertentu. Disampaikan kepada pemuka-pemuka masyarakat, pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dokumen RPJMD ini ke pemerintah desa, ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Bisa juga ke pemangku kepentingan yang lainnya. Dan apabila RPJMD tadi disusun atau diterjemahkan kembali, dijabarkan kembali ke RKPD, maka RKPD juga disosialisasikan, disampaikan kepada pemangku-pemangku kepentingan yang diperkirakan memberi dukungan, yang akan ambil bagian dalam pembangunan daerah atau kemajuan daerah. Diberikan kepada mereka, bukan ditutup. Jadi rencana kerja pemerintah daerah itu dibagikan kepada masyarakat tertentu, terutama kepada pemerintah daerah, biar mereka tahu terlebih dahulu bahwa pemerintah daerah itu kemana arah tuju dalam 1 tahun bersangkutan, apa yang diperkirakan program dan kegiatan induk yang muncul di daerah-daerah tertentu, sehingga nanti daerah juga, pemerintah daerah, pemerintah desa juga bisa meresponnya dengan baik. Nah, itu dia punya transparan. Kalau dia akuntabel, kinerja itu dipertanggungjawabkan karena kinerja dia menggunakan anggaran tertentu untuk mencapai kinerja itu, menggunakan uang, menggunakan dana, maka dia perlu dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sesuai aturan. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari dokumen perencanaan tadi, dokumen anggaran lah kalau dia pasti dipertanggungjawabkan. Adil. Dokumen perencanaan dia salah satu dibuat adalah untuk mengkurangkan ketimpangan. Dengan kata lain, supaya lebih adil. Kita tahu kondisi-kondisi dalam masyarakat, kondisi antar wilayah, antar daerah, kondisi antar keluarga dengan keluarga, dia terjadi ketimpangan, mungkin terjadi. Kalau ketimpangan terlalu ketimpangan terlalu besar, itu tidak baik. Dan kita bisa melihat bagaimana tingkat ketimpangan yang terjadi di daerah itu. Katakan menggunakan ukuran indeks Gini-nya tadi, bisa nampak. Bolehlah cek indeks Gini Kabupaten Kayang berapa indeks, misalnya ya, berapa indeks Gini-nya. Jadi kalau indeks Gini-nya terlalu besar, maka tingkat ketimpangan juga semakin ternganga, terbuka, besar ketimpangannya. Nah, ini adil. Adil, cepat memperoleh pembangunan, cepat naik taraf kehidupannya, cepat memperoleh fasilitas. Artinya cepat dalam berpartisipasi untuk membangun dan dibangunkan. Kalau dia adil, taat aturan, jelas dokumen yang dibuat, perencanaan yang dibuat, sandaran aturannya ada.
bagaimana melaksanakan perencanaan itu, dokumen aturannya ada di Panwil. Saya rasa itu tinggal ya taat aturan lah. Nah ini dari segi uh, menyelesaikan pemerintahan daerah mesti memperhatikan hal-hal seperti ini. Sekarang kalau kinerja itu telah diketahui, apa pentingnya bagi masyarakat, bagi DPRD, bagi katakan pihak swasta, bagi pemerintah daerah? Kalau kinerja pemerintahan daerah itu baik dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah itu baik dengan nilai tertentu, maka rakyat akan memberi dukungan. Rakyat lebih percaya, masyarakat lebih percaya kepada pemerintah daerah. Rakyat. Bagi kepala daerah atau perangkat daerah, bagi kepala daerah yang dibantu oleh perangkat daerah, sampai sejauh mana pencapaian itu diperoleh, dan apabila ada kegagalan tertentu dengan nilai yang kurang memuaskan, maka ini bisa dijadikan poin cara untuk memperbaikinya kembali. Jadi ada umpan baliknya, di mana yang perlu dibenah, yang perlu diperbaiki untuk tahun berikutnya. Sehingga apa kelemahan yang nampak, mengapa nilai ini agak rendah, kurang memuaskan, maka itu dicari penyebabnya. Apabila temu penyebabnya, maka diperbaiki ulang. Jadi umpan balik atau ya umpan balik lah bagi pemerintah daerah. DPRD bagaimana dia lihat? Dia akan melihat, mengevaluasi bagaimana peraturan daerah ini berjalan. Gagal atau tidak gagal. Karena tadi saya sebut bahwa RPJMD itu dia dituangkan dalam peraturan daerah. Kemudian RPJMD itu tadi dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja pemerintah daerah itu lagi dijabarkan atau dilaksanakan dengan APBD-nya. Suatu APBD dianggarkan, didanai, maka Dewan mesti bersetuju kembali bahwa program ini disetujui untuk didanai, dianggarkan. Kalau program itu realisasinya baik, mencapai nilai yang baik, maka Dewan menyebut bahwa ada keberhasilan dari peraturan daerah yang disetujui bersama-sama. Artinya kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan kepala daerah bersama dengan kebijakan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa kebijakan itu tepat sasaran, tujuan tercapai, misi bisa tercapai dengan nilai tertentu, visi bisa tercapai. Di SKPD program tercapai. Di level lebih bawah lagi, di bawah SKPD, kepala SKPD dia ada mungkin kepala bidang atau sekretaris dia, kepala bidang. Itu kegiatan juga bisa tercapai. Jadi nilainya baik. Saya rasa kalau kinerja pemerintah daerah ini baik, maka masyarakat juga merasa bergembira. Lembaga DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merasa bergembira karena dia mendapat sokongan dari rakyat. Kepala daerah juga bersama dengan satuan kerja perangkat daerah juga merasa bergembira karena mereka boleh mencapai sasaran, mencapai tujuan yang ditetapkan tadi.
mereka juga merasa bergembira. Karena itu kolaborasi atau kekuatan secara bersama-sama dalam membangun kinerja ini, dia dibangun suatu kekuatan dengan kebersamaan dan kekompakan timnya. Mana timnya? Saya menyebutnya tim pemerintahan daerah. Jadi tim pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah dan perangkatnya bersama-sama dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu tim pemerintahan daerah. Kalau tim pemerintahan daerah itu kepala daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah. Nah, adanya kolaborasi, saling mendukung dan memberi dukungan yang kuat. Kedua lembaga tadi, pemerintah daerah dan lembaga DPRD, maka rakyat juga mesti memberi dukungan yang baik. Karena itu nilai, apabila kita sudah bicara peraturan daerah, kinerjanya digambarkan oleh peraturan daerah itu, maka itu adalah kinerja bagi suatu kabupaten. Rakyat yang tinggal di situ juga terkena memperoleh nilai sebagaimana tertera. Karena itu menyangkut daerah. Nah, kinerja ini ada penanggung jawabnya. Kalau kita melihat penanggung jawabnya pada level kebijakan yang nanti bentuknya peraturan daerah, maka penanggung jawabnya adalah kepala daerah dan DPRD. Kalau RPJMD itu dijabarkan dalam RKPD, maka kinerjanya RKPD itu menjadi kinerja kepala daerah. RKPD itu bisa dijabarkan lagi ke dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk program dan kegiatan induk. Yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan induk di OPD adalah kepala OPD bersangkutan. Di bawah kepala OPD bersangkutan, penyelenggara atau melaksanakan kegiatan tertentu atau kegiatan induk dan kegiatan itu mungkin kepala bidang. Dia sifatnya lebih teknis. Jadi levelnya itu ada level kebijakan, level program, dan level teknis. Level teknis, pelaksana teknis, kegiatan-kegiatan. Level program, kepala OPD. Level kebijakan, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Apa bentuk kebijakan? Tujuan dia, sasaran dia, visi, misi. Jadi, kalau menilai setiap level kinerja ini, apakah ini level kebijakan, level program, atau level teknis, bisa dilihat berapa nilai keseluruhannya atau nilai satu-satu ini bisa dilihat. Jadi inilah kalau kita ingin melihat pencapaian atau keberhasilan dari suatu daerah, dilihat dari pencapaian sebagaimana ukuran-ukuran yang tertuang di dokumen-dokumen yang telah dibuat. Tetapi menurut saya, walaupun telah ada dokumen yang dibuat, kalau ada di setelah-setelahnya itu perlu ada kreasi-kreasi yang baik, yang perlu dituangkan, yang perlu digunakan untuk pencapaiannya melebihi atau paling tidak dia mendekati baik, lebih daripada baik. Itu saya rasa mesti diperkenankan.
Karena kreativitas kreasi dalam membangun dan memajukan daerah itu bukan hanya terletak kepada apa yang telah tertulis, tetapi tidak tertulis pun mungkin lupa. Itu penting. Misalnya begini, unsur kepercayaan terhadap pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan daerah mesti dibangun. Unsur kepercayaan, integritas daripada pejabat atau pemimpin perlu kuat, mentalitasnya perlu baik, kerjasamanya perlu baik, timnya mesti kuat. Jangan sampai ada ego, sektor. Ego itu tidak diperkenankan. Makanya saya sebutkan tadi, dia bentuknya tim. Tim. Karena kalau tim itu dia bersama-sama, saling membantu, menguatkan, mengambil tanggung jawab secara proporsional, tidak menunggu, tapi inisiatif yang betul dan baik, bukan inisiatif penipu dan penikam dari belakang. Itu tidak benar, tidak baik. Inisiatif itu artinya mendukung secara cepat bagaimana pencapaian program, pencapaian visi misi, sasaran, tujuan dipercepat. Itu maksudnya inisiatif kreatif. Makanya pemahaman tentang tugas dipentingkan. Pemahaman tentang tugas dan batasan wewenang itu penting. Supaya kita tahu wewenang yang kita gunakan tidak bertabrakan atau tidak melanggar aturan yang tersedia. Jadi kita mesti cekatan dalam melaksanakan, merancang, dan menggunakan aturan yang tersedia. Dengan demikian, dokumen kinerja sebagai hasil kinerja secara bersama-sama bisa nampak, bisa baik untuk melihat kemajuan pembangunan yang diperoleh pada satu daerah. Ini diumpamakan di satu kabupaten. Demikian hal ini dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih karena kita boleh menyaksikan video ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari terus dikuatkan dan sehat. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.